Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, yaitu Ustaz Arman Tanjung MA. Alhamdulillah beliau telah berada bersama kita sejak subuh tadi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, izin Allah, kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang masih ada, kita utamakan untuk ibadah dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan semasa hidup ke kita selalu kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Dengan harapan kita ke Allah, semoga setiap amal kebaikan yang kita lakukan pagi, petang, siang, malam, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Syukur yang hadir, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin, anak-anak kita, peserta pesantren yang hadir bersama kita, semoga kita semua sehat dan istiqomah menjalankan kebaikan, mengisi waktu kita. Tidak lama Bapak Ibu, karena di sini memang tidak ada dibuatkan berapa lamanya, biasanya ada dibuatkan itu 5 menit, nah, gitu, 10 menit. Itu ada sisi baiknya itu supaya tidak terlalu lama. Nah, karena mungkin ada kegiatan anak kita dan ibu-ibu bapak ada kegiatan lain kita. Kita lebih kurang 10 menit lah, kalau bisa kurang 10 menit. Tapi alhamdulillah tadi sudah nampak tanda-tanda dari hikmah pesantren itu. Dalam sholat tadi khusyuk dan hening semuanya. Kalau tempat lain kadang mau di pasar tuh kan, pasar raya tuh. Alhamdulillah bagus. Udah ini panitianya settingannya sudah bagus itu. Bukan memuji Bapak Ibu, memang kan itu kenyataannya. Sudah nampak. Mudah-mudahan kita selalu membina anak-anak kita tabah, sabar dan tetap kita istiqomah. Hadirin kaum muslimin, pada pagi hari ini ada yang mencatat. Mencatat boleh, silakan. Judulnya Racun Ibadah. 1, dia tidak lama, cuma 5.
Kalau le sampai 5, kalau ndak sampai 5 tahun besok tu lagi. 1. Al-istighalu bi ghuyubil khal. Racun ibadah. Biar ibadah solat, ibadah puasa, ibadah apa saja yang kita lakukan, kalau racun-racunnya itu kita laksanakan, kita terapkan, kita miliki dalam diri, habis sudah amal kebaikan kita. Al-istigha bil ghuyubil khal, orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Ada istilah di Minang namanya tungau di sebarang lautan, nampak de gajah di Palupuak Matoe, ndak nampak de we dah. Sama kayak gitu. Kalian tahu ya Bu ya? Nah, kalau orang-orang tutu tahu tuh. Nak bodoh-bodoh ndak tahu lantas. Artinya apa? Dia kesalahan orang lain nampak bagi dia. Macam lihat besok sudah pesantren. Ada ndak anak ke masjid, ke musola, ke surau, pergi sholat jamaah? Kalau ndak, beko ujung-ujungnya pesantren ndak sukses. Pesantren ndak berhasil. Padahal anak beliau yang ada dalam itu, nak cucu itu, hanya ngeceh lah tuh. Jadi jangan sampai. Jadi orang yang suka mencari kesalahan orang lain, amal kebaikan yang dilakukannya habis sudah. Maka tidak boleh kok kamu mencari kesalahannya, cari kesalahan awak seorang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung kana-kana inge-inge dirimu sebelum datang perhitungan dari Allah. Allah akan memperhitungkan itu. Baru 6 menit. Yang kedua, yang merusak dan meracuni ibadah kita, wa qaswatul qalbi. Kalau bahasa awak, kari hati. Ada yang agak-agak punya bagai kariangok, namanya tu. Kariangok, kari kapalo, namanya tahulah. Kapalo tentu yo kari. Keras hati. Kalau hati kau nan kare, tu sudah selesai itu. Jalan ke masjid tidak nampak bagi dia, walaupun bulan Ramadan. Karena tidak menerima kebenaran itu dah sulit, dah susah. Nyo menganggap dirinya yang benar. Jadi orang yang keras hati tidak mau menerima kebenaran. Padahal kebenaran itu al-haqqu min rabbikum. Hakikatnya datang dari Allah. Sumber melalui siapa saja bisa. Tapi yang penting yang benar. Orang yang selalu memelihara penyakit keras hati ini, maka amal kebaikannya rusak, habis dan tak bernilai. Yang ketiga, karena target kita 10 menit. Lebih kurang. Kalau lebih aku mohon maaf. Kalau kurang tidak apa-apa. Yang ketiga, wa hubbud dunia. Pesantren jam berapa mulai? Soleh? Hah? Ibu lah wak celian anak wak tu. Mohon nampak tu mas. Wa hubbud dunia. Terlalu cinta akan dunia. Hati-hati itu. Dunia yang kita cari ini sifatnya sementara. Selama-lama hidup manusia paling kancang 200 tahun untuk akhir zaman doh. Ada di Rawang kau, Bu? Ada, Pak? 200 tahun. Kalau tidak ada 200 tahun 250 lah. 200 saya tidak ada, apalagi 250 kan. 200 atau 150, 100 tahun. Itu paling lama hidup itu. Lah 150 itu tidak bantu lah itu doh. Lah tulang saya tinggal lah itu. Kulit pembalut tulang gitu. Dan umur 90 saja, mungkin ada umur 90 lebih itu kan. Acok-acok saya lah kacau tu. Atau lah camih tu. Lah karipui saya doh mas. Bentuk tawang bau bui saya.
Lah cami mencari awak seorang. Jadi hidup pendek, dah lama. Sementara kehidupan yang pendek ini hadirin, yang akan kita cari kehidupan yang panjang, abadi. Ada bahasanya di sana khalidina fiha abada, abadi. Abadi abada itu artinya selama-lamanya. Ndak baingguh jawate, ndak basiwak jawab sisia. Ndak ada batasannya. Sementara kehidupan dunia sesaat. Makanya dalam Al-Quran Allah sampaikan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Akhirat dulu. Carilah akhiratmu yang telah disiapkan kata Allah. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa dunia baru balik ke belakang. Jadi cari akhirat, jangan lupa dunia, bagian duniamu. Karena awak masih di dunia. Awak kini kan awak balian. Cari dunia, lupa akhirat. Bukan lupa, malah melupa-lupuan. Batinggaan malahan. Karena waktu itu sampai taruh isi untuk ibadah. Walaupun pagi hari. Untuk aku nunjuk duit. Kan boleh awak pikir itu. Hidup ini untuk apa gunanya? Sehebat, sekaya, setinggi apapun pangkat dan jabatan, mungkin hebat Firaun. Firaun itu tahtanya sudah luar biasa. Dia bukan presiden lagi, bukan raja lagi. Dia sudah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kalau tidak mengakui, nyobunuh. Dia bisa menghidup dan mematikan orang, katanya. Tapi akhirnya, habis kan? Selesai juga. Kalau kayu, kekayaan haraton yang dicari ditumpuk taruh saya. Rasanya mungkin kekayaan Firaun sampai kini masih abadi. Dia baru sabui orang. Walaupun ada jinjiannya asoy gitu kan. Itu bu, atau karun gitu kan. Atau karun di malu atau karun di siko kan. Tapi begitulah sudah menjadi kenamaan. Akhirnya selesai juga kan. Tidak ada apa-apanya. Jadi mencari kehidupan yang singkat, lupa kehidupan yang panjang dan abadi. Jadi bahasanya di situ wahubbud dunia, terlalu cinta akan dunia. Cinta dunia itu boleh, tapi kalau sudah berawalan terlalu, udah melebihi itu. Berarti tinggal ibadah. Akan sangat bahaya sekali. Jadi inilah hikmah salah satu, Bapak Ibu, kita sebagai umat selalu dibimbing, dituntut dan dituntun oleh Allah baginda Rasul untuk selalu berada pada jalan yang Allah ridho. Hadirin kaum muslimin, yang keempat, waqilatul haya, sedikit rasa malu. Akhir-akhir ini Bapak Ibu rasa malu ku memanglah kurang bana. Malu jo sopan raso jo pareso. Sangat tipis bana. Kalau pai awak ambo kan acok pai ke taplau Bapak Ibu. Pai pacaran sama yayang ambo. Ya. Itu di muka-muka awak tu anak-anak SMP, anak-anak SMA. Mulai kalau kuliah, parah lo dari awak, baraninya pacik-pacik di muka awak. Kadang tamui bini awak tu. Malu tu yang tak ada loh do. Kalau rasa malu sudah hilang, lah sama sawah je pematang. Ini yang awak awasi ke anak-anak awak, Bapak Ibu, hadirin, tanggung jawab ke anak-anak awak. Tugas kita orang tua. Ini salah satu hikmah pesantren Ramadan ini. Apalagi kalau kini ditambah oleh Pemko, surau. Apa namanya itu? Itu smart surau. Smart surau kok rasanya mungkin di dunia, mungkin di Sumatera Barat punya kok. Tidak ada tempat lain di daerah lain, negara lain kok. Itu hebatnya. Orang surau ini hebat. Sangat luar biasa. Bahkan nama beliau itu diabadikan itu di Masjid Raya. Siapa itu?
Masjid Raya menggede tu, besar tu. Model rumah adat tu. Masjid Raya apa? Yuk. Saleh. Syekh Ahmad Khatib. Ahmad Khatib itu kan khatib. Minangkabau, asal dari Minangkabau. Itu orang surau tu. Lahir beliau di surau, dikader di surau, dididik di surau. Menjadi imam besar di tanah suci Mekah. Murid-murid beliau sangat banyak sekali, bertebaran di seluruh penjuru. Ini luar biasa. Dan itu harus dicontoh. Jadi malu. Mari awak terapkan rasanya kalau kurikulum kini tidak ada sumbang dua le. Nah, dulu ada tu sumbang dua le. Sampaian ke anak padusi awak tu. Sumbang dua le tu perlu tu. Sumbang tu nang ganji hendak pantas dilakukan oleh seorang perempuan. Banyak itu, dah dua le itu. Sumbang duduk, sumbang bertanya, sumbang berjalan, sumbang tagak. Ada sana 12. Itu soalnya aku dapat memang tu perlu tu tarui dianokan soal generasi awak ko lah rawan gini ko. Generasi kini apa namanya ko? Genset. Generasi genset. Orang Jepang itu sudah wanti-wanti menyampaikan itu, dia tidak mau menerima kerja untuk generasi genset itu. Dia suka instan. Tak mau dia. Tidak ada produknya itu. Hati-hati makanya anak awak. Jadi rasa malu. Kemudian yang kelima yaitunya watul amal. Panjang angan-angan. Kau babayuh. Cita-cita boleh ya. Tapi kalau angan-angan tu menghayal tu. Ambo ingin itu. Tu generasi Gen Z tu. Ambo ingin itu. Sekolah malah. Ambo ingin itu. Beraja lalok. Mulai saya masuk guru lalok dalam lokal. Nanti sekolah ada. Sampai lain. Sampai lain. Bakal menjadi orang itu, maksudnya yang sukses itu kan, tidak akan bisa itu, harus beraja. Makanya ada salah satu materi itu dalam tingkat SMP, salah itu ya, tentang Al-Quran, membaca. Makanya benar wahyu pertama turun itu adalah Iqra, baca, 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 baca. Yang terakhir yaitunya wadhalimun la yantahi, sifat dan sikap zalim yang tiada henti-hentinya. Yang semua itu adalah meracuni dan merusak ibadah yang kita lakukan. Jadi hindarkan, jangan suka menyebut-nyebut orang lain, kesalahan orang. Kemudian jangan kari hati terima kebenaran kalau itu benar datangnya dari siapa saja, apalagi bersumber Al-Quran dan hadis. Kemudian rasa malu perlu dan sangat perlu, apalagi kalau di Minangkabau, kita kembangkan, kita sampaikan kepada anak-anak dan diri kita, keluarga kita, termasuk juga angan-angan tidak boleh diapungkan kecuali bercita-cita, iringi dengan ikhtiar dan usaha yang maksimal. Dan sifat sikap zalim jangan dilakukan, ya terhadap diri apalagi terhadap orang lain. Salah satu contohnya zalim itu anak-anak para remaja, yang SMP, yang lah pernah merokok, angkat tangan. Ini tak akan muat tu, takut malunya. Merokok tu zalim tu, zalim diri. Karena tidak ada tertulis di situ halal tu. Kalau tidak halal, tidak boleh tu tu. Ulama Indonesia yang menyatakan itu beda pendapatnya. Ulama Saudi itu haram itu, halal haram, itu saja. Bahkan imam yang di sana kalau ketahuan dia merokok, itu tidak dicorek sebagai imam itu. Jadi itu bagian dari kezaliman. Kurang lalu batanggang saya kerja tu. Belajar. Waktu salat masuk salat. Kalau tidak zalim. Banyak orang yang kezalim itu. Baik, demikian saja. Alhamdulillah. Mohon maaf tersinggung andai kana ia telantung andai turun yang tidak pada tempatnya. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.